Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran sejarah Indonesia. Kita lanjutkan sekarang bab 3. Judulnya adalah sistem dan struktur politik pada masa demokrasi liberal Indonesia dari masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 mengalami kestabilan dalam bidang politik. A. Ini ditandai dinamika politik diakibatkan masa demokrasi pertama adalah kabinet silih berganti. Kita awali dari program yang mereka buat tidak dapat dijalankan meskipun sebaik apapun. Tidak bisa dijalankan karena kabinetnya jatuh akibat mosi tidak percaya dari parlemen. Yang kedua adalah karena partai-partai politik waktu itu saling bersaing dan saling menjatuhkan. Yang ketiga adalah konstituante atau lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar baru tidak berhasil membuat undang-undang pengganti undang-undang dasar sementara. Itu latar belakang menuju demokrasi terpimpin. Yang kedua, B, kita akan bahas tentang bagaimana cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk menghadapi keadaan tersebut di atas. Itu mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan dalam bidang politik. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik dan dibentuknya Dewan Nasional. Dewan Nasional ini menggantikan demokrasi. Diharapkan Dewan Nasional ini dapat menggantikan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Kita akan lanjutkan pokok-pokok dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu memiliki pokok, yaitu berupa pembaharuan struktur politik yang harus diberlakukan, yaitu demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Dengan adanya demokrasi terpimpin, ini adalah upaya untuk mengubah demokrasi liberal. Menurut Soekarno, demokrasi liberal ini adalah demokrasi impor dari Barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka harus diganti. Untuk menggantinya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang berisi yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan adanya dekret ini, maka berakhirlah demokrasi liberal. Sekaligus berakhirnya pemberlakuan undang-undang sementara, kembali menjadi demokrasi Pancasila. Mungkin Bapak akan jelaskan dalam kesempatan ini adalah dampak dari demokrasi liberal sebelum diganti oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa demokrasi liberal, situasi politik menjadi sangat genting. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Ditambah
munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada masa demokrasi liberal ini memunculkan banyak daerah-daerah yang memberontak. Salah satunya adalah pemberontakan RMS. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.